Bab 5. Bayang-bayang rahasia. Balkon apartemen Adrian terasa sunyi. Hanya gemerlap lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Keira berdiri di sana, memeluk dirinya sendiri sambil menatap langit malam. Angin berembus lembut, membuat gaun tidurnya yang tipis melambai pelan. Bayangan kejadian di dapur tadi masih membekas ciuman Adrian, pelukan hangatnya, dan debaran jantung yang berpacu hebat. Pipinya merona mengingat semua itu. Tapi hatinya diliputi kebingungan. Pintu balkon terbuka perlahan. Adrian melangkah keluar, membawa 2 cangkir kopi. Kemeja putihnya dibiarkan terbuka, memperlihatkan dada bidangnya yang berkilau di terpa cahaya remang. Pandangannya langsung tertuju pada Keira, yang berdiri membelakanginya. Begitu rapuh dan memikat dalam cahaya malam. "Kamu nggak kedinginan?" Suara Adrian terdengar lembut, namun menggema di keheningan malam. Keira menoleh pelan. "Enggak, aku cuma butuh udara." Senyumnya tipis, tapi matanya penuh keraguan. Adrian mendekat, menyodorkan secangkir kopi hangat. Keira menerimanya dengan tangan gemetar. Saat jari mereka bersentuhan, ada getaran halus yang merambat di antara mereka. Adrian memandangi Keira dengan tatapan yang sulit diartikan. "Keira," panggilnya pelan. Keira menoleh, menatap mata gelap itu yang seolah menelanjangi seluruh perasaannya. "Ada apa?" bisik Keira. Suaranya nyaris tak terdengar. Adrian meletakkan cangkirnya, lalu meraih tangannya. "Kenapa kamu terlihat sedih?" Ia mengusap jari-jari Keira dengan lembut. "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Keira menggeleng pelan. "Bukan kamu. Aku cuma..." Ia menggigit bibir, mencoba meredam kegelisahan. "Aku takut." "Takut apa? Takut apa?" Adrian mendekat. Napas hangatnya menyapu wajah Keira. "Takut kalau semua ini cuma mimpi." Matanya berkaca-kaca. "Takut kalau aku jatuh terlalu dalam, tapi kamu malah pergi." Adrian terdiam sejenak. Tangannya naik ke wajah Keira, mengusap lembut pipinya. "Aku di sini, Keira." Suaranya dalam dan hangat. "Dan aku nggak akan kemana-mana." Mata Keira menatap dalam ke mata Adrian. Ia bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Adrian menariknya ke dalam pelukan, membiarkan Keira bersandar di dadanya. Napas mereka berpadu dalam kehangatan, sementara angin malam berhembus pelan, menjadi saksi bisu 2 hati yang saling mencari. Namun di balik keintiman itu, ada bayangan gelap yang mengintai, sebuah rahasia yang mulai merayap ke permukaan, siap mengguncang dunia mereka berdua. Bab 6. Bayang-bayang masa lalu. Keira duduk di mejanya, menatap kosong layar komputer yang sejak tadi hanya menampilkan dokumen kerja yang tak kunjung ia sentuh. Suara ketikan dari rekan-rekannya terdengar sayup, bercampur dengan dengung pendingin ruangan. Di balik jendela kaca besar kantornya, langit sore mulai meredup, menyisakan bayangan gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya oranye matahari terbenam. Tapi semua itu terasa jauh bagi Keira. Pikirannya melayang, dibayangi rasa sesak yang sejak tadi menggelayuti hatinya. Bayangan Adrian dan momen di balkon beberapa malam lalu terus menghantuinya. Tapi bukan hanya itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah rasa gelisah yang tak ia mengerti. Seperti ada beban dari masa lalu yang enggan pergi. Ponselnya bergetar, membuatnya tersentak dari lamunan. Ia meraihnya dengan malas. Namun saat melihat nama yang muncul di layar, jantungnya langsung berdebar kencang. Maya, sahabatnya sejak kecil, yang sudah seperti saudara baginya. Keira ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo." Suaranya nyaris berbisik. "Keira, aku di depan kantormu. Bisa kita bicara?" Suara Maya terdengar lembut, tapi ada nada mendesak di dalamnya. Beberapa menit kemudian, Keira keluar dari gedung kantornya. Langit sudah gelap, hanya menyisakan kerlip lampu kota yang bersinar di kejauhan. Ia melihat Maya berdiri di trotoar, memeluk tubuhnya sendiri, seakan mencoba melindungi diri dari angin malam. Rambut panjangnya yang biasanya tertata rapi, kini berantakan. "Ada apa, Mei?" Keira bertanya, hati-hati, mencoba membaca ekspresi sahabatnya. Maya menoleh, menatap Keira dengan mata yang terlihat lelah.
Aku harus jujur, ada sesuatu yang selama ini aku simpan darimu. Keira mengernyit. Apa maksudmu? Maya meremas jemarinya gelisah. Tentang Adrian. Nama itu membuat dada Keira langsung berdebar. Adrian, apa hubungannya denganmu? Maya menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku pernah mengenalnya dulu. Sebelum kamu bertemu dengannya. Suaranya bergetar. Kami sempat dekat, sangat dekat, tapi ada sesuatu yang membuat kami berpisah. Dan sekarang, melihat kalian, aku tidak tahu harus bagaimana. Dunia Keira terasa berhenti berputar. Ia menatap Maya dengan mata membelalak. Kenapa? Kamu tidak pernah cerita. Aku takut. Maya menunduk, air mata jatuh di pipinya. Aku takut kehilangan kamu. Dan mungkin, aku juga belum sepenuhnya melupakan dia. Keira merasakan hatinya tercabik, antara marah, sedih, dan bingung. Ia memalingkan wajah, mencoba menahan air matanya sendiri. Jadi, selama ini, kamu menyimpan semua ini sendiri? Suara Keira nyaris tak terdengar. Maya mengangguk pelan. Maafkan aku, Keira. Aku benar-benar minta maaf. Keira memejamkan mata, merasakan dinginnya angin malam merayap ke dalam hatinya. Ada banyak kata yang ingin diucapkannya. Tapi bibirnya terasa keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri diam. Sementara hatinya hancur perlahan. Bab 7. Dalam diam yang berbisik, Keira duduk di meja kerjanya, memandangi layar komputer yang sejak tadi hanya menampilkan dokumen kosong. Bayangan malam sebelumnya di balkon bersama Adrian masih terpatri jelas di benaknya. Sentuhan hangatnya, tatapan lembutnya, dan bisikan yang terasa begitu dekat di telinganya. Namun, pikirannya terusik oleh percakapan dengan Clara di kafe tadi siang. Sahabatnya itu menyebutkan sesuatu tentang masa lalu Adrian yang selama ini tak pernah diceritakan. Tentang seorang wanita yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Keira mencoba menepis rasa gelisah itu. Tapi bayangan wajah Adrian dan Clara tadi siang terus berputar di pikirannya. Tiba-tiba, suara notifikasi pesan membuyarkan lamunannya. Sebuah pesan dari Adrian. Aku tunggu di balkon, seperti kemarin. Jantung Keira berdetak kencang. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri sebelum melangkah ke balkon. Di sana, Adrian sudah berdiri membelakanginya, menatap langit malam yang bertabur cahaya kota. Angin malam berembus pelan, membuat kemejanya sedikit berkibar. Adrian, panggil Keira pelan. Adrian menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia tersenyum tipis, lalu meraih tangan Keira, menggenggamnya erat. Kau terlihat gelisah, ucapnya lirih. Keira menunduk, ragu untuk mengutarakan apa yang mengganjal di hatinya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Adrian merengkuhnya dalam pelukan. Aku di sini, bisiknya lembut di telinga Keira. Apapun yang terjadi, aku selalu di sini. Keira membiarkan dirinya tenggelam dalam dekapan itu. Di tengah keraguan dan rahasia yang mulai terungkap, hanya dalam pelukan Adrian, ia menemukan ketenangan. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu berhenti saat hati mereka saling berbicara dalam diam. Bab 8. Kenangan yang kembali. Keira duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi layar ponsel yang menampilkan pesan dari Adrian. Malam itu terasa sunyi. Hanya suara hujan tipis yang menetes di luar jendela. Hatinya berdebar, mengingat kejadian di balkon semalam. Sentuhan Adrian, tatapan matanya yang lembut, masih terasa begitu nyata di benaknya. Namun, bayangan masa lalu tiba-tiba merayap, membuatnya meremas selimut dengan gelisah. Pagi harinya, Keira melangkah masuk ke kantor dengan kepala penuh pikiran. Di sudut ruangan, Adrian sudah duduk di meja kerjanya. Sesekali melirik ke arahnya. Namun, sebelum Keira sempat mendekatinya, suara ceria memecah kesunyian. Keira, sebuah suara akrab membuatnya menoleh. Di depan pintu, seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang melambaikan tangan padanya. Lama tak bertemu. Keira terkejut. Rina, sahabat lamanya dari kampung, tiba-tiba muncul di hadapannya, lengkap dengan senyum lebar yang selalu membuatnya merasa nyaman. Mereka berpelukan erat, seolah tak ada waktu yang memisahkan. Saat makan siang,
Keira dan Rina duduk di kafe dekat kantor. Sambil menyeruput kopi, Rina memandang Keira lekat-lekat. "Kamu kenapa? Wajahmu beda. Ada yang kamu sembunyikan?" tanyanya, penuh selidik. Keira tersenyum samar. "Banyak yang terjadi akhir-akhir ini." Dia menceritakan tentang Adrian, tentang perasaannya yang bercampur aduk, dan tentang bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung hilang. Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali menggenggam tangan Keira untuk memberinya dukungan. Sore harinya, Keira berjalan pulang dengan pikiran melayang. Baru saja ia merasa menemukan kebahagiaan. Kini hatinya kembali diliputi kebingungan. Di kejauhan, Adrian berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Dan, di saat itulah, Keira menyadari bahwa perjalanan cintanya baru saja memasuki babak baru yang lebih rumit.